Karena sebelumnya awalnya gue harus berdua. Nama channelnya adalah Kabul, bukan Cabul. Apa tuh Kabul? Eka Buluk. Oh, Eka Brandal. Eka Brandal. Bang, undang Bim Bim dong. Bang, udah gini. Iya. Gue cuma siap. Lu kata gampang. Oke. Kita main di sana, itu di pinggiran hotel gua, di depan itu udah ada street punk rocker yang udah teriak komersil, kontol, komersil, kontol, kayak gitu suaranya. Ada istilahnya cover version. Oh. Jadi lo ada yang the best of Bon Jovi, itu benar-benar lagu-lagu Bon Jovi yang sebenarnya Bon Jovi-nya sendiri nggak pernah ngerilis the best. Atau misalkan Guns N' Roses, tapi yang nyanyi bukan Guns N' Roses, tapi direkam secara profesional, dirilis secara profesional. Oh, berarti Cover version bikin kayak mixtape gitu bang ya? Oke. Ada misalkan ada Bon Jovi, ada ini, tapi yang nyanyi bukan aslinya, cover version. Cover version. Mirip tapi. Gitu. Itu tujuannya dia apa tuh bikin itu sebenarnya ya? Nah kita dulu kan kagak ada yang real cuy di Indonesia. Seluruh kaset yang beredar di sini tuh semua tidak izin resmi ke bandnya. Iya. Lo mau name Queen kek, Genesis kek, Rush kek, kagak ada yang asli tuh. Semuanya bajakan yang beredar di toko kaset. Oke. Ya kalau asli juga mungkin ya bingung juga yang mau beli siapa nih. Mahal banget secara gitu kan ya. Era pensi itu gila bang ya. Hidup super glad di situ kaya raya. Dalam artian walaupun ada beberapa acara-acara pensi yang bisa dibilang kecot ya, maksudnya terakhir kan yang di Senayan tuh sampai akhirnya susah buat dapet izin lagi karena kecot. Upstairs juga tuh kan sempet di ban nggak boleh main di pensi-pensi karena betapa besarnya Modern Darling pada saat itu. Nah Superglad beruntungnya sering main pensinya justru lebih ke daerah-daerah. Gitu kayak bisa kita main di Makassar, di Medan, terus kita main di Jogja, pensi-pensi daerah. Jakarta kita main Jabodetabeknya pinggiran, Bekasi, mainnya gitu-gitu. Nah, pensi-pensi gede lebih kayak di Upstairs, Good Night Electric yang kayak gitu. Superglad sekali-kali lah main kayak gitu-gitu. Nah, memang era itu hampir semua band-band gua di zaman itu hidup dari pensi. Band-band mainstream pun sempet stres pada saat itu. Boleh dibilang dalam tanda kutip mereka nggak bisa manggung, semuanya didominasi sama band indie lah. Band indie, bener. Dan istilahnya raja pensi lah bisa dibilang saat itu kan. Dan sering dan nggak sedikit juga kayak Sabtu besok nih ada acara di Senayan berbarengan tuh, misalkan acara A, acara B, acara C, yang satu di Senayan, yang satu di mana. Itu seru sih sebenarnya gitu. Cuman kasihan kadang ada satu acara yang ya kok sepi malah larinya ke sono semua. Gitu. Itu zaman pensi gila tuh, keren. Cuman sayangnya sekarang udah jarang banget ya. Ya, sekarang didominasi oleh brand-brand rokok, brand-brand segala macam sudah mewakili untuk musisi-musisi keren saat ini main di mereka. Cuman alangkah lebih baiknya di rolling kalau menurut gue ya. Nggak itu lagi yang main karena banyak yang bagus. Benar. Berarti harus. Cuman nggak disalahin bro. Mereka kan cari exposure. Benar. Untuk si brandnya. Dia pikir yang rame sekarang ini adalah misalkan yang rame olahraga Sissy Tipsy, siapa ya udah itu terus yang main karena memang lagi exposure-nya ke situ pas buat brand. Dan mungkin karena kontrak juga kali ya. Kayak kemarin tahun lalu di 2019 gua bersama band baru gua yang gua bentuk di 2017, yaitu gara-gara gua dapat kontrak setahun sama Jarum untuk tur beberapa kota di Jawa Tengah ya kan. Itu mana tuh? Superfest. Dan gua bisa dibilang layer 3 atau layer 4 lah di band itu. Selalu bintang tamunya dia lagi kan. Gue berarti kok nggak ganti-ganti ya. Stars and Rabbit, terus si Segidok, Festivalis. Ya karena mereka base-nya Jawa Tengah. Itu ternyata pas gue cari tahu, gitu. Selain base Jawa Tengah juga kontrak juga bang. Gitu. Biaya untuk produksi juga akan lumayan dikurangkan karena transportnya nggak terlalu mahal. Benar. Ya itu gua anggap tahun paling asik lah 2019 menurut gua. Dan ketika di 2020
berubah total jadi Wah, jadi berantakan. seperti sekarang ini Semua berantakan planning itu udah mateng cuy. Superglad Kausa itu bikin tour, Superglad versus Kausa. Tour batal, semua batal. Sebatal-batalnya sampai keder gua anjing. Baru jalan 2 kota Jawa Barat. Harusnya gua Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Baru 2 kota jalan. Kota berikutnya udah mulai rada ragu tuh. IO-nya. Bang, kita nunggu kabar pemerintah dulu ya. Pelan-pelan. Oke, siap. pikir paling berapa bulan nih ya kan. Bang, nggak bisa bang, kita pending ke bulan depan ya. Oke, siap. Ternyata udah 2 bulan, 3 bulan pandang pending gue banget. Cing. Kayak di jalan kita nggak tahu sampai kapan lagi. Gokil ya, maksudnya waduh impactnya parah gitu. Ya. Dan ya benar kata Mas Roy gitu kan, Bang Brook juga bilang ya entertainment atau dalam artian showbiz ini lampu yang pertama digelapin bang ya, dan paling lama terangnya gitu. Di 2020 gue sign kontrak sama salah satu ini bang ceritanya, sama salah satu brand inilah bang gitu kan. Nah ngikut gathering dia kan, gue kan juga punya band cafe nih, band cafe. Itu udah gue pikirin wah dapet nih Harley nih tur ke ngikut mereka ke Jepang, Singapura sama Thailand. Wah udah sign kontrak bang. Pas akhirnya batal tuh 2020 awal Januari gue masih dapat ke Bali tuh. Nah selesai dari Bali gue sign kontrak, terus tiba-tiba batal force major kan. Jadi kayak anjing ngenes banget 2020 anjing. semua lini gua harusnya selama bulan puasa MC acara Ramadan batal. Terus ada tour dengan Jarum juga, Monster Road batal. Bahkan udah DP, coy. Udah DP. Iya. Bos, masih di gua DP-nya. Gitu. DP juga udah habis kali ya? Udah kelar. Nah, cuman mau gimana lagi? Keadaan nggak bisa diapa-apain. Brand sebesar itu nggak mungkin nggak ngikut pemerintah. Mau nggak mau kemarin ya Kausa nyolong manggung lah di Arum Dalu buat segala macam. Ya kita cuma bisa manggung di acara-acara skena yang tidak terdeteksi. Iya. Itu dalam arti ya udahlah mau ngapain lagi, kita bismillah aja deh. Memang virusnya memang ada, gitu, tinggal tergantung kita aja mau secuek apa gitu. Nah itu yang terjadi di gua saat ini. Kayak sekarang anak-anak mau syuting untuk film horor aja, bukan masalah kita takut virus, bukan ya virus harus takut, ini kan bukan masalah harus takut kita harus swipe dulu, tapi masalah kita PSBB-nya tiba-tiba lagi syuting jam 5 udah kelar kan bingung juga kita untuk produksi, sedangkan kita bukan dengan biaya yang gede, biayanya semuanya di modalin sendiri. Jadi mau nggak mau anak-anak bilang tadi nunggu beres PSBB dulu deh biar ini. Sampai sekarang gak beres. Jadi emang bisa dibilang hal-hal yang menimbulkan keramaian itu yang dijadi sorotan bang. Tapi gua kan juga cari tahu ya, maksudnya kayak live music di kafe-kafe atau di mall-mall gitu. Dan setelah pas 2021 awal 2021 ini gue cari informasi, Jakarta emang mati banget lah bisa dibilang live music. Tapi bang di Detabek, Depok, Tangerang, Bekasi, Tangerang itu ada beberapa kafe jadi modelnya kayak gini bang, ngumpet di luar ya, kelihatannya bukan kayak kafe. Kita dikasih arahan gitu kan, masuknya lewat mana naik ke dalam benar-benar jadi kayak klub legal bang, padahal nggak apa-apa karena cuman peraturannya lagi nggak boleh kan, dan peredamnya gila bang. Maksudnya jadi kayak nggak berasa PSBB tuh ya, formalitasnya datang semprot ya kan, tembak masuk gitu, nggak pakai tuh swab apa segala macam. Pas masuk dalam DJ bar live music, anjing gak berasa PSBB di sini. Itu ada tuh bang, tapi bukan di Jakarta. Itu wah anjir. Berarti gue ngeliatnya akan duit sih. Nah itu dia. Kuat mah buka-buka aja. Kuat. Berarti dia siramannya kuat bang ya. Kuat. Ya buktinya kalau acara kawinan, ya kan jam 5 suruh bubar. Terus yang punya acara ngasih duit ke yang ngebubarin gitu. Iya. Kalau oknum yang ngebubarin, bang sampai jam 9 ya, kasih bang berapa ribu. Nih 3.000 misalnya gitu. Yaudah sampai jam 9 ya, bisa begitu di sini. Suap deh. Dia buat aja deh tuh. Nih kita masalah suap ya, buat gue nih tanda tanya nih. Berarti yang kaya semakin yang punya duit lah, yang punya duit berarti bisa dapat hasilnya lebih cepat. Iya.
1,9 jadinya sejam, 1,2 jadinya sehari, 750.000 3 hari, sekian minggu berapa ratus ribu. Berarti sebenarnya kan sejam juga bisa jadi hasilnya. Iya. Kenapa harus dibedain kastanya gitu? Kalau memang mau bener gitu ya, samain aja semua, swap berapa 500.000 ya udah. Iya. Gitu. Berarti kan ada yang mainin bang. Ya kan berarti ada yang mainin waktunya dibuat-buat aja sama dia. Oh yang paket berapa nih istilahnya? Paket gope ya terus minggu lo. Kita ngomongin PSBB aja ya, udah buat gue tuh udah bego. Sekarang gini nih, lu siang ketemu jam 7 malam, boleh lu nongkrong. Iya, malam nggak boleh. Malam nggak boleh. Kan aneh. Kan sama aja. Yang nongkrong siang berarti kalau kena virus juga. Mungkin Gitu. dipikir virus datangnya malam bang. Virusnya emang jam 7 malam dia aktifnya kan nggak mungkin juga kan, black. Kalau mau lockdown sekalian gitu. Nah. Dalam arti gue gini, kalau memang kita bisa dalam, gue nggak tahu bener apa nggak, maksudnya teori gembel gue ya, kalau memang sistem lockdown itu bisa memutuskan mata rantai, dalam arti lockdown 1 bulan, bener-bener lockdownnya 1 bulan tuh abis itu kita bebas. Nah, jadi nggak berkelanjutan. Daripada begini, kagak kelar. Udah aja kita pasrah, udahlah 1 bulan. Ya kalau kita mau syukur-syukur buat yang tak mampu bisa disupport pemerintah, ya bisa-bisa. Memang kalau memang yang mampu nggak mampu, lu beli beras aja dulu deh. Lu makan beras nasi telur aja tiap hari. Ya Bisulan. Nah. Gue udah 4 bulan ini nasi telur sama sarden lah kerjaan gue tiap hari. Sarden bansos lagi, yang palanya nggak ada. Makanya kalau memang bener ya, sebulan lockdown jebret, kelar ya kenapa enggak? Itu ke depannya buat kebaikan kita juga. Benar. Cara gembel gue mah begitu. Cuman kan satu sisi kita juga, ya kita cuma bisa berasumsi gitu, kita nggak ada power untuk istilahnya, ayo dong bikin kayak gitu ya. Gua mau berkuar kayak misalkan ya gue siapa? Benar. Gitu. Benar. Ya kan nggak gitu juga. Ya teman kita berkuar masalah. Gitu jadinya. Jadi akhirnya ya udahlah. Mau kayak gimana sekarang gue tanda tanya nih, gue tanya sama para petinggi-petinggi ya, lockdown jam 7 malam, ada jam malam, abis itu ditutup, besok boleh lu nongkrong dari siang gitu, kita nongkrong rame-rame, segala macem, sampai bis maghrib ya tuh, habis maghrib pulang ke rumah. Kalau emang tuh virus datangnya jam 7 malam mah nggak apa-apa, siang nggak ada gitu kan, bleek buat ini apa fungsinya? Iya. Jangan menimbulkan keramaian di pasar asal kita lewat macet, masih air rame. Ya bagaimana gitu. Aduh, gaswat deh. Aneh tapi nyata. Cuman teori gembel gua aja ya tahu deh lu dah. Ya kan? Lu nongkrong di kopi, nongkrong rame-rame sama temen-temen lu ya kan siang. Sore balik belum tahu lu bawa virus lu sebagai pembawa. Iya, carrier gitu kan. Segala macam kita enggak tahu. Malam lu sampai rumah segala macam. Malam lu di rumah. Udah aja dari siang ke malam lu enggak boleh nongkrong. Tapi udahannya jadi bener. Iya. Atau enggak daripada kayak gitu, udah aja nggak usah pakai PSBB segala ya iyalah. Udah aja ngamparin aja, udah biarin deh. Bebasin aja. Aduh, itulah. Gak ngerti gue ini apa ya? Ini kebijakannya gimana? Begini gimana ceritanya gue keder gue. Ya. Ini mah teori gembel kita logika ya. Iya. Logika kita sebagai masyarakat umum lah. Gitu. Walaupun kita memang harus jaga-jaga kebersihan lah, segala macam memang harus, dan virus itu beneran ada. Gitu. Cuman buat gua aneh aja kebijakan begini. Banyak yang gak masuk akal bang ya. Aduh PSBB. Wah sebelum ramenya swab kudu antigen dan segala macam. Jangan masih rapid test. Gua mau terbang keluar kota aja waktu itu gua pengen ke Padang. Itu yang jual surat rapid banyak sih 80.000. Online sekarang banyak bang. Online banyak banget sekarang. Terus udah gitu di dalam pesawatnya kagak ada jarak sih, biasanya kan 1 kosong satu lagi. Ini kan yang paling penerbangan murah, ya kan? Penerbangan murah lo naik gempet aja deh. Ini menjaga jarak kayak biasa aja. Dikasih, pakai masker masing-masing. Wah, batu pangrok di negara asli. Aneh bin ajaib. Iya. Terus udah gitu tiba-tiba wah kasus corona meningkat ya lu kagak lagi juga bikinnya. Di sana dibikin zona merah, di sini zona merah. Ya lu aja yang bikin ya kan. Ajaib. Realitanya ya begitu. Ya memang gue ada punya teman dekat yang meninggal karena corona, ada teman SMA ada, saudara pun ada dan segala macam. Memang ada virusnya dan berbahaya. Maksud gue yang gue tanyakan kebijakannya mesti gimana solusinya. Iya, benar. Jadi ya ngeblur sih. Dibilang nggak sigap. Ya bingung aja gitu. Ini
gimana sih? Jadi orang ujung-ujungnya udahlah cuek lah. Ujung-ujungnya pada bodo amat nggak jelas kayak gitu kan. Setiap hari info terbaru ini corona belum ada begini. Kan yang kesian kan yang pada punya warung ya. Nah, mereka harus buka cuma sampai sore. Ya kan? Terus udah gitu yang malam juga cuman boleh take away bungkus yang di doang. tenda-tenda nggak bisa segala macam. Kan berkurang pendapatannya. Kalau memang Otomatis. kebaikannya adalah untuk selamanya lockdown, ya gue rasa ya para pemilik warung dan segala macam mau nggak lo kita lockdown sebulan nggak kemana-mana tapi habis itu bebas, pasti mau. Pasti daripada mau. diperpanjang terus. Iya. Gue rasa Ya iyalah, ya paling nggak ya dia nahan lah sebulan gitu kan nggak ngapa-ngapain. tinggal mastiin deh tuh sebulan benar-benar hilang nggak. Nah, itu ya kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Terus sebulan perpanjang sebulan lagi, coli lagi. Coli aja terus corus. Itu kemarin sampai teman-teman di ini bang apa kayak komunitas band-band kafe gitu bang yang biasa main-main di kafe, main di mall gitu. Sampai pada demo bang ya. Apa yang namanya lupa gua. Demo ke wali kota yang di Tangerang demo di Tangerang, yang di Jakarta demo Jakarta. Kagak terusannya bang, kagak ada lanjutannya, maksudnya kagak digubris gitu. Ya. Rame-rame gitu, masuk berita, masuk headline masuk lah, Line Today masuk, ya udah gitu doang udah, kagak ada lanjutannya. Ujung-ujungnya ya udah nyari sendiri, muter otak lagi, pasang badan lagi, aduh kacau. Oke, gue mau nanya ini motor. Oke. Ini kan Rock Chopper 69 nih sebenarnya channel motor. Tapi ada ngobrol-ngobrol biar nggak monoton. Dengar-dengar lu dulu sempat punya Harley bang? Satu ada. Oke. Sportster. Itu lu beli itu tahun berapa bang? 2013. 2013. Motornya tahun 2010. Harley Sportster 2010. Yang 883. 883. Oke. Terus sekarang gimana kabar tuh bang Harley? Jadi Kimco. Sulaping jadi Kimco. Ya kan, style udah punk rock nih ya kan, bawa chopper, wih gila keren. Dulu ada cafe racernya mah bikinan Jepang-Jepangan. Jadi cafe racernya gue Scorpio, jet style-nya Scorpio, street cup ada 5 gue. Oh itu mania street cup ya? Street cup Australia. dari yang street cup standar, choppy cup, drag cup, ada 5 lah pokoknya. Anjir. Makanya bikin main riot cup tuh dari situ. Dari street cup. Riot Cup itu dari street cup. Dari street cup. Inspirasinya. Makanya cupnya CUB. Dari street cup. Asik. Apa itu dulu koleksi motor paling banyak berapa bang? 5 street cup, 1 cafe racer, 1 Japstar ada 2 kok. Itu 8, 9. Sekarang Kemana tuh bang? Jadi Kimco semua. Kimco 2 biji. Pas gue baru nyampe ya kan, Kimco merah nih, nyobang bolong nih, lagi servis, pasang lampu. Lampunya mati. Musim hujan gini bahaya bang ya, lampu kudu terang nih. Jadi si reflektor motor gua tuh udah rusak. Gua harus pakai lampu tambahan. Lampu sorot apa namanya tuh kok yang sekarang tuh LED. Nah, harga reflektor Kimco itu 1 juta cuy. Anjir. Kimco Korea bang ya? Korea punya ya? Dia tuh mahal karena susah nyarinya. Barangnya mahal. Lu tahu handlebarnya untuk rem dan rem depan kiri kanan 400.000. Anjir, dia nggak bisa pakai yang lain samaannya. Nggak ada yang sama kecuali kirinya bisa pakai grand, kanannya bisa pakai grand. Tapi tetap nggak bisa. Kalau kiri kanan lu harus beli yang Kimco original. Kimco nyari spare partnya di mana bang? Gua ada langganan namanya Mulyamatic yang tadi Mas Mo, dia ownernya, dan dia bisa ke rumah. Terima panggilan ya. Kadang-kadang gua ke tempatnya dia juga kalau untuk beli lama. Kalau spare part body lumayan PR. Ada biasanya mahal atau enggak paling kita cari yang second yang masih lebih bagus dari punya kita yang asli. Iya, tapi ori gitu. Kalau spare part mesin bisa kanibal. Oke. Beberapa kayak CVT bisa kanibalan beat. Kayak rollernya, persamaannya ya. fan belt masih bisa kanibalan beat.
yang susah tuh kayak lampu sennya, speedometer, harganya kayak anjing semua asli. Udah speedometernya jelek, ya kan kalian begitu doang gitu kelihatan murah. Iya. Harganya bisa 400 sih. Karena langka kali bang ya. Lu tau jok motor gue yang dilipat itu berapa? 1,6. Anjir. Itu motor gue beli 2,2. Joknya separuh harga kali ini. Separuh harga jok doang. Kimco itu sekarang lu ngambil lagi tuh yang hitam tuh bang? Yang hitam itu Kimco kebo istilahnya, Kimco paling bandel. Jadi yang merah itu kan lumayan rare tuh, Free X tuh. Oh beda seri ya? Beda seri ya, yang Free X itu rencananya pengen gue rapihin, gue orisinilin, udah gue pajang aja. Pakainya kalau ada momen-momen tertentu. Iya. Yang hitam, yang tren, gue pakai buat harian sekarang. Gitu. Karena gue sayang yang Free X. Gue baru taunya ketika kemarin ada di postingan orang ngejual Free X 19 juta. Anjir. Wah, rapi cuy. Sedangkan punya gue secara body dan segala macem rapi. Iya. Cuman baret-baret aja karena kudu dicat. Iya. Jadi rencana gue kalau ada rezeki gue mau cat, gue rapiin, bagusin, taruh dalam sini aja. Kerudungin. Itu harga segitu dapat inian tuh Beat second apa Vario second dapat tuh bang. Tapi gue bukan ingkarin Kimco ya, maksudnya karena gue pemakai ya, gue bukan nggak di endorse Kimco. Lu habis pakai Kimco, lu pakai motor Jepang males cuy. Padahal tuh motor Korea. Iya. Kenapa? Karena dia punya shock breaker enak, handling enak dipakai motor itu. Lu habis pakai Kimco, lewatin polisi tidur lo terima nyet gitu lah. Coba lo pakai motor Jepang, bleduk, anjir gitu. Mau kata motor Jepang yang baru ya, tetap bleduk beda. Iya. Shock breakernya 400 ribuan sih. Anjir. Setelah motor-motor Beat atau Mio kan paling 200 ribu. Pego dah. Ini 400 ribuan shock breakernya yang ori. Tapi memang kualitasnya kayak mobil Mercy. Mahal spare partnya, tapi memang enak. Enak. Jadi harga nggak bohong lah. Nggak bohong ya. Cuma ya orang kan langsung asumsi aduh motor Korea lah apa namanya. Memang gitu. Begitu yang mungkin kadang lihatnya kocak banget sih kayak gitu kan dari segi looks-nya. Itu tahun berapa Bang Kimco? Yang merah 2005, yang hitam 2006. 2004. Keluarannya. Lu beli tahun? Gue beli 2010. 2010 anjir. Udah 11 tahun. Udah 11 tahun. Kalau yang hitam baru gue beli kemarin, baru bulan lalu. Bandel berarti ya Bandel. mesinnya. Itu yang merah gue beli itu 2,2 juta. Gue rapihin pertama kali habis gue beli, beberapa bulan kemudian itu mesinnya gue rapihin habis 4 juta. Gue cat lagi 1,8. Sampai sekarang belum pernah rusak. Cuman lampu doang mati. Iya. Berarti emang ketahuan kualitasnya bandel tuh. Berarti udah 10 tahun tuh motor di gue nggak pernah rusak. Nggak pernah ganti CVT, nggak pernah ganti karburator, nggak ada. Tapi kayak servis oli gitu? Rutin. Padahal gue pakai yang merah itu dulu. Gue tinggal di Cibubur, latihan ke Jatinegara, rumah Bokin di Ragunan, lu bayangin. Tiap hari itu gue jalan jauh terus. Baru mati lampu doang tadi. Minggu lalu mati lampunya. Terus yang satu lagi Yamaha apa tuh Bang? Yang baru ngangkat? Cem. Itu sebenarnya motor jadi, nggak ngebangun. Motor udah memang rapi. Cem, Alfa. Yamaha Alfa tahun 85. Anjing 1985. Itu motor udah jadi, nggak gue bangun dari awal. Jatuhnya apa sih? 2 tak ya? Apa bebek? 2 tak. 2 tak ya? Ada oli samping. Eranya dia tuh siapa ya? Cem. Honda, Yamaha Cem. Oke. Lu seneng koleksi gitu Bang ya? Kalau ada duit sih pengen. Wah. Nyonya gue baru beli Ducati Luxor. Anjing Ducati. Kayak sepeda bentuknya mana ya? Wah. Nih. Tahun baru. Tahun 52 apa 62 gue lupa. Anjir. Bentuknya kayak sepeda. Lagi dibangun nih sekarang belum jadi. Harusnya udah jadi, cuman belum diambil aja. Bokin demen ini juga ya motor ya? Dia kalau ngeliat yang emang dia suka, dia langsung ngambil pasti. Cewek kan biasa gitu tuh. Ih lucu nih, gitu kan. Pasti. Makanya gua fotonya ada Ducati Luxor. Terus di chattingan gua sama dia kayaknya ada. Ducati Luxor atau mungkin lu bisa langsung search tuh di Google gitu kan. Tahun 1952 apa 62 gitu gua lupa. Wah rare sih. Asli. Sebelumnya Monster kemana-mana tuh. Motor kayak sepeda, ada genjotannya, ada engkelnya. Tapi engkelnya bukan buat gonjot, buat starter. Nah ini dia. Anjir lucu banget. Kayak ini ya, kayak Zundap. Kayak Zundap, iya.
Wah, keren sih. Tinggal restorasi dikit tuh Ini Bang. lagi udah kelar harusnya. Cuman Iya. gue bikin rusty. Anjir, biar dapet ini vintage-nya ya. Keren. Itu aja udah kelihatan tuh, kerennya tuh. Restorasi dikit, beres-beresin Tuh, dikit. udah tinggal beneran. Kalau ada duit mah pengen bikin. Wah, gue masih bener cita-cita sekarang pengen punya standar lah, grand original. Oh, Tapi gue Grand. pengen Astrea Prima ya. Asli prima. Gue nggak mau grand yang lebih ke Astrea Prima lagi gue cari. Terus apa yang gue pengen lagi? Kalau motor gede gue malah lagi nggak pengen sekarang. Pengen main zaman gue muda dulu. Iya. Gue sebenarnya ada satu motor, gue suka banget, tapi gue benci banget. Oke. Ereking. Gue suka banget Ereking, sumpah. Tapi gue benci banget bunyinya. Kalau kata Def Leppard tuh love and hate collide. Love and Hell Collide. Asik. Itu Ereking dari bentuk segala macam, larinya, handling the best banget. Wah, Asik. bunyinya kagak ada enaknya. Ngeselin, yang ada nyeselin. Apalagi yang pakai kolor. Aduh anjing udah budak di kuping kalau orang. Gue tuh lagi sebel kalau lagi mau motor nyantai, King lewat yang anjing. Tapi anjing itu motornya memang keren. Emang keren. Cuman gue benci aja bunyinya. Buat kita yang punya, kita senang, temen. Buat orang yang denger, anjir ngeselin. Kenapa standarnya aja udah berisik kan? Iya, bawaannya aja udah bawaannya udah berisik. berisik. Gimana di roba-roba kolong atau di bobok-bobok? Dibobok lagi, makin tong 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 tong. Tapi the best motor itu. Kayak itu suatu-suatu yang punya King Ori 90-an ya, jangan yang udah Iya, ini. nyari ini Bang yang punya tuh yang bawa bapak. Biasanya itu enggak inilah, enggak di Ada yang jual 100 juta kan orang gila, King cepet. Mending gak beli Avanza. Iyalah jelas. Nah, kena Cepet. hujan. Dapat tuh inian XS 6,5. Kecuali lebih duitnya. Oh, gue dulu punya XX Gope. XS gope. Tapi XS enggak. apa SR? XS. Oh ya, XS yang gopenya. XS 500 cuman nggak ori, chopper. Mesinnya Asik. XS. Ngebangun apa? Bangun dari awal. Bangun dari awal. Tangkinya Coffin. Asik banget tuh kalau Habis kan gue udah bukannya nggak mau ya. Lagi kalau ada ya mau, cuman maksudnya untuk saat ini gue pengen Belum kepikiran. bikin chopper lagi dan segala macam. Tar dulu deh. Kalau Kali. ada duit, bilang buat harian enaknya dulu. Iya. Ya, yang ini dulu lah. Yang primer dulu lah. Bebek itu gue lagi pengen banget punya Astrea Prima, Astrea ori. Prima. Aduh. Kalau body sebelum masih asik Bang, pakai vintage gitu. Kalau kayak gua kayak Bronx Circus jatuhnya. Seneng juga udah ngeliat Copi. Lucu ya gitu. Pas kita test drive, aduh nggak ada. Tutup badan. Tapi gue dari dulu memang seneng motor. Jadi dari era SMP udah seneng, SMA udah seneng, lulus SMA gue lebih motor-motor klasik lumayan Iya. banyak di rumah dulu. Sampai akhirnya gue terjun ke dunia motor secara banget itu pas Matic Lowrider. Matic Lowrider. Ya, zaman- Ban belakang gambot. Mundurin pakai undur-undur dan segala macam itu gue gila-gilaan loh, sampai ngebangun bisa gocap dulu gue Scoopy. Anjir. Scoopy pakai bahan Scoopy. Nah. Itu sebelum trek-trekan tuh apa sesudah? Sesudah trek-trekan. Sesudah main trek-trekan. Main trek-trekan mah dari mulai 2 tak sampai akhirnya zaman Matic. Itu main trek-trekan lah. Apa ya? Pos one. Yang mana nih pas 2 taknya? 2 tak pakai King udah pasti sama Oke. RX-Z. Anjir, Ya. RX-Z. Gitu. Nah, kalau pas era Matic udah Mio. Mio. Tapi Mio-nya udah nggak Mio. Gua dulu ngebangun Mio buat balap itu habis gocap. Anjir. Frame ganti almu Trondol dah tuh pokoknya Iya. tuh. Body udah dipotong-potong, mesin tuh JSO buatan Thailand. Jadi mesin Yamaha-nya gue copot. Karbu PE 28 P28. gitu. Cing. Nah, udah cet dilepasnya jalan ke motor. Iya. Habis itu udah gue main ganteng-gantengan deh. Iya. Ada Scoopy gue masih ada, cuman ini udah gue robah, tadinya bannya nggak segede gini nih. Tadinya bannya lebih Itu gede dulu lagi. jalur treknya di mana tuh, Bang? Biasanya lu. Pemuda di depan Hotel Sentral situ. Oh iya. Atau Bani Pemuda. Pramuka ya? Pramuka. Nah. Itu jalur treknya ke situ, mana Scoopy gue udah foto. Itu jalur situ sering banget tuh, sampai sekarang kadang masih sering, Bang. Yoi. Iya, kalau nggak orang trek orang tawuran. Sama nanti kita tawuran tuh Manggarai. Tapi memang senang motor dari dulu, ngedandanin mana Scoopy-nya. Iya. Social D, Asik. Airbrush Social D, JJ Airbrush nih yang bikin.
Ada ini ya lagi sisi barnya. Sisi bar, pakai sisi bar. So, ini tadinya peleknya gede nih, ini udah gue kecilin fotonya. Ini cuma pakai 6 inch, tadi 12. Nah, dulu ngebangun gini-gini, kayak orang gila lo beli cantelan ini aja, cantelan makanan. Kudu bikers dulu. 400.000 cantelan gitu doang gitu nih. Terus footstep bikers. Yo, iya. Yang kayak gitu-gitu deh. Oke, spek head-on lah. Spek head-on zaman itu. Wah, belum zamannya Olin gue udah pakai Olin. Yo, ini rem pakai Brembo. Ini pokoknya zaman-zaman itu belum Olin belum keluar tuh gue mesen dari Thailand. Anjir, belum masuk. Belum masuk ke sini, mesen dari Thailand. Olinan zaman itu ori masih 800 ribuan, sekarang berapa juta Olin. Iya, sekarang mahal. Olin gila. Dulu mah sampai kayak gitu. Nah, baru situ nongol customan. Tergila-gila deh tuh gua dengan CB awalnya sih. Awalnya CB di Jeb Style. Lama-lama wah Scorpio lah, Tiger lah, potong sana potong sini. Udah gak jelas. Emang kalau udah hobi mah udah nggak mikir rupiah bang ya. Ada aja lu sekarang hobi sepeda, jog Brooks bisa 3 juta, gila malah jog Brooks sama Kimco yang hitam. Iya, sepeda tuh lagi rame lagi tuh, aduh, udah banyak juga yang jadinya bengkel-bengkel sepeda, berjamur ya kan, mana-mana. Terus yang dagang-dagang nih jual beli sepeda jadi ya lumayan jadi pencarian juga sih di kala pandemi kayak gini kan. Mungkin buat mereka-mereka yang kalau gue bilang nggak ngaruh pandemi, maksudnya pemasukannya masih stabil gitu. Ya mereka ada tuh yang konsumtif banget tuh sama hobi-hobi kayak gitu. Kalau kayak banyak gitu, kok yang kena imbas positif pandemi, sepeda, para peternak cupang yang tadinya sama ini tanaman-tanaman hias. Janda bolong, janda rapet. Cupang, ngomongin cupang, gue terakhir kemari cupang lu cuma 1 kotak gini doang. Sekarang udah banyak banget. Lu breeding di belakang ada. Jadi gue breeding tuh ada beberapa yang udah gue pindahin akuarium, berarti udah umur 3 bulan. Oke. Umur 1 bulan, 2 bulan setengah. Nah, tinggal gue sortir lagi. Awalnya memang gue cuma iseng dikasih gitu. Sampai akhirnya gue breed, terus tiba-tiba sekarang kok cupang menghasilkan lumayan ya. Iya. Akhirnya gue bikin lah sih tadi akun Aku Anak Pang itu untuk gue jualan cupang-cupang hasil breedingan gue. Nah, paku lumayan. Wah, lumayan nih sebulan dapat 1 juta 2 juta doang lah dari cupang gitu kan. Karena kan gue nggak modal beli. Iya. Gue kan memang hasil breed. Jadi akhirnya hasil breed tabungan gue tuh di baskom menghasilkan duit sekarang. Udah gue breed lagi. Di belakang tadinya cuma 2 baskom, sekarang 8. Oh, jadi puterin terus bang ya? Terus ini hasil sekarang udah nih yang sisa-sisa ini habis naik lagi tuh yang dari akuarium pindah. Ada beberapa yang udah gue pindahin ke sini, ada 8 soliter dari akuarium. Ya boleh dibilang lumayan lah. Gitu. Sekarang lagi rame. Maksudnya kita nggak modal ini awalnya, modalnya cuma beli soliter doang sama beli makanan ya. Pembeli customer sekarang yang lagi rame apa nih bang, yang lagi dicari? Iron Man oke ya. Sekarang Blu-ray masih stabil. Blu-ray masih stabil. Multi masih stabil. Gitu. Main Giant juga? Enggak, gue cuma ada 2 tuh Giant anakan. Itu juga gue beli malah yang satu. Yang satu gue dikasih, yang satu beli. Chopper Gold lagi mahal sekarang. Avatar. Chopper Gold lagi lumayan mahal. Lagi gue ternak di belakang tuh Chopper Gold. Ini gue sebenarnya nggak tahu sama soal cupang. Gue belaga gila aja sotoy. Tapi karena teman-teman gue pada main, gue jadi tahu. Oh ini namanya ini. Iron Man gue ada 1 tuh. Ada 1. Sisa tadi ada 6 anakan. Sebenarnya itu anakan multi. Cuman tiba-tiba 6 jadi Iron Man. Itu pun gue tahu kalau itu Iron Man karena belakangan ini ternyata namanya itu Iron Man. Iya, Iron Man. Karena merah kuning ada goldnya. Tuh, ini Iron Man yang punya gue berarti gitu. Dan tadi tuh gue taruh di situ 150.000, gue naikinnya 300 sekarang. Laku bang ya? Laku. Anjir. Tadi itu 150 gue jual. Terus lama-lama sekarang Iron Man, ini jenisnya Iron Man. Iron Man lagi rame, gue jual 300. Laku. Padahal waktu 150 kagak ada yang beli. Set ya. Gila. Keren sih, maksudnya ya untungnya dulunya lu emang doyan-doyan kayak gini juga bang ya. Sekarang akhirnya kepake lagi nih. Kayak gitu kan. Gokil, cupang, motor. Ya kan.
Terus kemarin gua kan awal kali follow IG-nya Bang Buluk nih. Di fallback nih, wah gua bilang asik di fallback Bang Buluk nih. Kagak lama ke hack, itu gimana sih Bang ceritanya? Jadi begini awalnya, gue dapat notifikasi ini buat lu semua pelajaran ya. Selain IG ini ada barusan kejadian sama salah satu cabul boys juga, WhatsApp cuy di hack. Lu anjing. Dan di hack itu, nah ini dari yang IG dulu deh. IG itu gue dapat notifikasi copyright. Oke. Sama persis kayak Pamungkas kejadiannya. Iga Masari juga dapat juga. Tapi dia kebetulan banget, jadi gue abis posting lagunya Battery Legend. Oke, terus kena copyright. Kena copyright. Gue pikir itu notifikasi dari Battery Legend, bukan Instagram. Ya udah kalau gitu gue hapus, gue bilang gitu. Oke, kalau udah lo hapus, tolong lo klik link di bawah ini untuk gue konfirmasi. Oke. Gue klik link itu, tulis welcome to copyright Instagram bla 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 bla. Masukin ya, lo masukin database lah di situ. Selesai, dia pegang akun gue mau nggak mau, email, nomor handphone, password. Berarti lu ngasih ini dong password lu Karena kasih. gini, jadi pas buka di situ, lu dipancingnya gini, masukin email lu apa dia kayak Instagramnya deh, nomor handphone atau email nama akun, masukin kan, kayak kita masuk Instagram aja. Iya. Nah masukin password, udah kayak gitu. Jadi gue masukin password itu bukan karena gue bego, emang bego sih gue maksudnya, bukan karena gue bego. Oh password nih pasti nggak benar, karena gue di situ merasa gue harus buka akun kan. Iya, otomatis gue harus masukin password ketika buka akun. Karena lu ketika buka itu persis visualnya kayak lu mau buka Instagram. Gitu. Ternyata itu penipuan, ya udah akhirnya gue dihack. Gak lama kemudian karena dia punya nomor gue, dia WA gue. Hi, I hack your Instagram. I can give your I can give your account back for $200. Tai kucing gue. Diduitin Bang ya. Terus gue langsung males, udah capek segala macam, ya udah. Tapi yang lagi rame lagi adalah WA. Kejadian sama salah satu produsernya Certan Sibuluk si Thomas. Dia dapat WA dari Indomaret, dapat telepon dari Indomaret apa SMS gitu. Kalau dikasih tahu Pak, ini ada pengisian pulsa, tapi salah masuknya ke nomor Bapak. Tolong kirim kode autentifikasi nanti kalau udah masuk. Gitu. Dia kirimlah kode autentifikasi, itu kode bajakan untuk WA. Waduh. Nah dari situ si yang ngebajak ini nge-DM ke orang-orang terdekat, ke kakak, ke cewek dan segala macam, pinjem duit. Jadi udah baca chattingan kan, nah kena ke temen gue juga Rizky, kameramennya cabul. Gitu. Jadi si Thomas tuh kayak udah siang ini udah ngebaca chattingan, jadi Ki, lu megang duit nggak sekarang? Gue pinjem dulu deh, besok jam 7 pagi gue ganti, ada keperluan banget gue nih segini segala macem. Ada tapi cuma 3 juta Tom. Ya udah nggak apa-apa cuy. Jadi bahasa itu bahasa Thomas. Tapi transfer ke Dana aja ya, soalnya gue gini. Ya kalau nggak ke OVO. Iya. Kena lah Rizky 3 juta di situ. Jadi dia ngasih notifikasi yang dari Indomaret itu melalui SMS pertama pastinya. Terus suruh kirim kode autentifikasi. Jadi saran mendingan dicuekin aja Bang, cuekin ya. Hapus saya deh. Kayak gitu. Gue kemarin dapat nih WA nih, SMS. Ini lebih goblok lagi nih, mana SMS nih. Ini lebih baru lagi. Ini. Selamat sore keluarga kerabat Bapak Yuga Prabaswara, gue kagak tahu siapa dia kan. Tolong dibantu sampaikan ke yang bersangkutan atas hutangnya di aplikasi dan bayarkan hutang hari ini. Nomor gua sebagai nomor ininya, apa namanya? Si peminjamnya. Bukan nomor telepon ini segala macam, dan nomor gua ini adalah sebagai nomor Anda dicantumkan sebagai kontak penjamin. Gitu. Terus gua jawab di bawahnya, cuman gua bilang saya juga debt collector, nggak bego coy. Kabalas lagi. Permain. Saya juga debt collector, ke belakang debt collector aja udah kagak bego juga. Lo gila aja. Namanya nomor kita dijaminkan. Berarti kan sebelumnya kita udah ditelepon kalau ada yang mau. Iya, benar. Gua enggak tahu juga Prabaswara sampai gua. Gila ya. Itu ngincernya orang-orang yang ini tuh Bang tuh, yang awam tuh. Panik biasanya. Sama kayak sistem penipuan yang telepon ada nih, langsung telepon. Anak bapak nih sekarang di rumah sakit, atau enggak anak bapak sekarang di Kapolsek ini segala macam. Gue pernah dapat kayak gitu kan. Lu siapa sih? Gitu. Masa lupa sih sama saya? Siapa gitu? Matiin udah kan. Itu aduh aneh-aneh aja sekarang banyaknya. Ya lagi pandemi, akal pada pinter kan. Iya. Otak kriminalnya jalan langsung tuh.
Kalau di Instagram, gue juga sering tuh bang kena copyright gitu. Gue bikin video, masukin audionya pakai siapa nih Rensit apa siapa gitu, kena tuh. Terus gue klik. Nah di paling bawah itu ada tulisan appeal. Nah itu biasanya gue klik nih appealnya. Terus kasih nama. Kadang gue ngasal gitu kan. Oke gitu. Terus gue klik. Udah di restore videonya. Jadi tetap tayang. Dan beberapa kali gue ngelakuin kayak gitu sih, ya alhamdulillah aman sih. Ya emang kena copyright, cuman masih tetap videonya nggak kehapus gitu. Gue tuh bener kata Solihun, bener banget. Jangan pernah buka Instagram abis bangun. Kita belum nyambung nyawanya. Kejadian gue tuh gitu, baru bangun gue buka Instagram, gitu langsung. Udah belum nyambung. Bener Solihun bilang gitu. Lu pasti baru bangun tidur. Ata jangan pernah kan gitu. Kita kan belum nyambung tuh nyawa kita. Otak kita belum encer. Iya. Gue kena di situ baru bangun tidur dapat notifikasi itu. Ngeselin. Berarti itu kemarin gue liat tuh bang yang komen-komenan lu sama yang orang Turki itu kan. Ya. Si anjing ini hacker, maksudnya ya tujuan utama pasti dia ngeduitin ya kan, ngeduitin. Dari mana? Turki ya? Turki. Komen lagi assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue kata asu. Gue mikirnya gini, maksudnya itu kayak nggak ada orang lain gitu kan. Apa gitu yang follower udah MM-an gitu kan, selebgram apa gitu. Nah, gue tuh bermasalahnya kenapa nggak bisa balik? Email gue itu nyambung ke Superglad. Oh, satu email. Jadi ketika si gue lapor ke Instagram balas ke gue, selamat Instagram Anda sudah bisa digunakan kembali. Gue klik linknya, Superglad kebukanya. Bukan si Lucky Lux. Iya. Karena Lucky Lux sudah berubah jadi Erdem, email udah diganti, nomor udah diganti. Oh gitu. Kan banyak tuh selebgram yang sampai berapa M gitu kan. Ya. Ngapa nggak itu aja sih yang cuma 37K aja. Iya, maksudnya aduh gila yang ini nih. Ngehack aneh. Nah, di Turki 37K udah jadi artis kali. Mungkin. Wah, ini udah gede nih menurut dia nih. Udahlah ini aja nih gue hack. Nah, itu dia ngehack orang Indonesia kan BO ya. Kan bisa orang Hollywood apa gitu kan. Oh, Indonesia dihack kan yang follow gue juga temen, fans dan segala macam yang nggak mungkin beli juga. Iya. Kalau kita beli tuh akun balik. Ada kemarin yang nge-DM gue salah satu fans yang mungkin keadaannya lumayan. Bang, saya bantu deh, saya tebus aja. Itu buat Bang Bulu aja. Jangan bro, gue bukannya nggak mau nolak rezeki ya. Iya. Kalau lu ditebus terima beneran balik. Kalau kita udah bayar transfer $200 kagak dibalikin percuma. Bener. Ya, emang paling bener jangan tanggepin sih udah. Ya kitanya kudu ikhlas ya. Udah ada paling akhirnya lu bikin baru tuh bang. Bikin baru minggu lalu persis. Baru 4.000 follow. Follow nih Instagram Bang Buluk yang baru ya, jangan yang lama. Yang lama kalau bisa report aja bang ya. Report aja. Itu orang gila tuh, nggak jelas. Di musik, gue mandang sosok Bang Buluk nih apa ya, musisi pastinya, anak band totalitas lah, seniman, nge-MC juga, ya kan, modalnya vokalis kan ngebacot, nge-MC acara-acara gitu. Kalau ini pertanyaan terakhir, ini yang paling sering gue tanya nih bang di konten ini bang, gue sebutin 3 top 3 vokalis dan top 3 lirikus. Oke, penulis ya. Penulis lirik. Lokal luar. Lokal dan luar. Lokal dulu deh. 3 vokalis lokal. Top 3 lu. Top 3. Holil Efek Rumah Kaca. Termasuk dia penulis lirik yang canggih. Eka Anas. Walaupun secara skill vokalnya biasa aja sebelum buat gue cuma nulis hebat. Liriknya gila. Satu lagi. Jimmy Multazam. Sama secara skill nyanyi juga biasa aja sebenarnya. Cuma nulis hebat. Iya. Kalau luar, gue baru aja suka lirik-liriknya Gojira, baru belakangan ini. Gojira. Padahal beda udah lama bang ya. Udah lama. Tapi pas gue baca liriknya anjing, dia ternyata liriknya tuh lebih ke alam dan segala macam, tapi dibawa ke metal gitu. Ya, buat gue keren Gojira lirik-liriknya. Biasanya kan band metal liriknya nggak jauh-jauh dari politik ya kan, pokoknya sosial lah. Ya Gojira adalah lirik-lirik politik sosial, cuman beberapa liriknya tuh lebih ke Flying Whales tuh lebih kayak anjing ngebahas ikan paus ini orang. Anjing nggak kepikiran ya. Kayak gitu-gitu terus.
udah pasti sebenarnya lirik sosial itu cengeng semua sih. Cengeng dan patah hati, broken hearted dan segala macam. Cuman buat gue liriknya keren, jadi ya udah pasti si Mike Ness salah satu orang yang membuat gue jadi musisi ya. Gitu. Terus kalau untuk musisi, gue sampai sekarang suka sama luar Nick Cave and the Bad Shit. Nick Cave-nya itu sendiri kalau secara musisi keren, nulis lirik lumayan absurd, yang dia tulisnya lumayan aneh-aneh, gitu. Banyak sih Leonard Cohen gue suka, anjir. Kayak gitu-gitu, yang di luar punk rock ya. Karena kalau gue ngeliat musisi punk rock, kebanyakan mereka hampir mirip sama metal, liriknya protes dan segala macam. Hampir semuanya sama dan keren-keren buat gue. Cuman yang buat gue aneh, unik ya Leonard Cohen, Nick Cave, yang kayak gitu. Mike Ness, musisi punk rock yang menulis lirik dangdut cuy. bahasanya I'm a broken hearted, aku seorang lelaki yang patah hati, aku yang gini, kayak gitu lo Indonesiain anjing liriknya sebenarnya kalau dibalik ke bahasa Indonesia jadi kayak dangdut lirik standar gitu kan, cinta-cintaan patah hati, jatuh cinta patah hati gitu kan, kayak gitu ya. Cuman buat gue ya liriknya Mike Ness tuh memang kena banget sama hidup gue di zaman itu ya gitu. Kayak gitu ya udah itu 3. Oke. Top 3 vokalis? Lokal dan luar. Lokal gue suka bebas genre apa aja. Danila. Asik. Pertama karakter suaranya yang low, keren. Lu tanpa harus melihat sosoknya Danila, lu pasti dengar lagu anjing seksi banget cewek. Pasti gitu. Tanpa harus melihat sosoknya ya. Gitu. Terus Iwan Fals sudah pasti. Lo denger yang dia di lagu Kulihat Ibu Perti itu dia dengan siapa aja nyanyi kan. Tapi pas Iwan Fals yang nyanyi, tai anjing langsung serasa berubah semua. Iwan Fals udah pasti vokalis the best buat gua. Dan kalau ngomongin soal buat gua vokalis itu nggak harus keren, nyanyinya jago dan segala macam, tapi punya karakter yang kuat gitu. Chrisye kan. Karena buat gua Chrisye itu suaranya biasa aja sih. Iya. Nggak punya skill yang gimana kan. Benar. Tapi lu dengerin orang dia bunyi lagu siapa nih Chrisye nih langsung gitu. Iya. Udah ciri. Ibaratnya ya di Indonesia kayaknya yang punya range karakter vokal kayak dia ya udah cuma dia doang gitu kan. Walaupun gue suka Once banget. Once anjing juga. Once masih masuk sih. Masih keren banget. Kalau luarnya Johnny Cash sudah pasti. Buat gue salah satu vokalis yang walaupun suaranya ke Elvisan ya karena rockabilly dan country lebih ke sana low-nya. Tapi gue suka dengan Johnny Cash dari dulu. Terus gue suka Brian Setzer, nyanyinya enak banget, nyanyi lagu merdu enak, nyanyi lagu rockabilly enak, nyanyi lagu kemarin gue sempat posting tuh lagu sama Bokin, gue nyanyi Stray Cats. Asik. All those long days moonlit. Oh dia ada lagu ini ada juga lagu, ya? Slow Cintanya juga. Balance-nya ada juga ya? Brian Setzer, terus kalau entah mengapa sekarang gue lagi Gojira lagi dengan Gojira vokalisnya. Wah dia bisa nyanyi, bisa scream, bisa walaupun ada unsur efek sih sebenarnya di sini, tapi buat gue keren aja. Gitu. Siapa yang vokalisnya jadi lupa, kakak adik tuh Duplante. Mario drummernya. Gojira Eropa ya? Prancis. Gojira vokalis. Nah. Ini Joe Duplantier, kalau Mario kan si drummernya. Oke. Tuh 3. Padahal banyak sebenarnya sih. Cuman bingung aja gua. Banyak buat gua yang keren-keren vokalis luar. Iya, kalau disebutin pasti banyak banget. Cuman yang belakangan ini lagi gua denger ya. Ini Gojira keren banget. Dan gua baru dengerin Johnny Cash. I heard myself today. Anjing, digini doang nyanyi bisa enak dengerinnya. Iya, maksudnya kayak long last gitu bang ya. Dia bikin lagu itu tahun berapa, habis sekarang dengerin masih nyampe gitu kan, bisa dibilang. Oke, musik band-band Indonesia belakangan ini
yang sering lu denger apa bang? Lu update nggak maksudnya kalau musik? Lumayan update. Gue justru terutama kemarin pas abis kolaborasi sama para musisi-musisi lintas genre di lagu satu, gue dengerin Pamungkas, anjing keren ternyata orang ini. Prince Hussein, gue dengerin. Anjing. Udah masuk cabul juga kan Pamungkas? Iya. Anjing ternyata banyak musisi-musisi dalam kutip muda, jenius dan keren. Ardhito Pramono, buat gue yang walaupun di genre yang sama ya jazz ya. Tapi hampir kebanyakan musisi-musisi sekarang itu wah jenius semua cuy. Gila ya. Hasil mixingan mastering bagus, bahkan yang hasil jelek pun enak didengar. Banyak banget yang keren-keren buat gua. Yang gua nggak tahu pun ternyata keren-keren. Randy Pandugo lah, Sal Priadi yang gua heran. Walaupun di genre itu lagi sangat masa kini ya, genre zaman now lah. Iya. Anjing keren loh buat gua. Cuman kalau memang kita ngebahas musisi lama di Indonesia ya udah pasti yang masih eksis sampai sekarang ya lu dengerin Seringai dan segala macam. Aryan buat gua juga tai banget kalau bikin lirik. Liriknya gila, vokalnya juga gila gitu kan. Berarti artinya lu nggak menutup hati untuk maksudnya gue pengen coba dengerin band-band sekarang kayak gimana sih gitu kan. Tapi terutama kalau para penyanyi lokal gue lebih senang kalau mereka menulisnya bahasa Indonesia. Jujur ya. Ketika mereka menulis bahasa Indonesia tuh kita nulis lebih susah cuy dari bahasa Inggris. Benar. Gitu. Jadi buat gue ketika orang penyanyi lokal nyanyiin lagunya dia dengan ciptaannya dia dan bahasa Indonesia tulisannya dia, wah sih keren. Ya kalau udah teman-teman kayak Eka, Jimmy, Aryan udah nggak usah dipungkiri lah. Ya udah tahu lah gitu kan. Walaupun sekarang Pamungkas atau Ardhito dan segala macam lebih ke bahasa Inggris gitu. Dan musiknya ya musik ya bisa dibilang musik kekinian. Kayak gitu kan. Band rocknya yang baru-baru apa bang? Dua-duanya lokal luar ya. Sebenarnya kalau band lokal rock nggak baru-baru amat sih, gue seneng kelompok penerbang roket KPR. Karena gue suka beberapa materinya anjing keren ya, dia nemuin sound yang pas. Di Sigit udah pasti lah itu secara ya mereka nggak baru juga. Iya. Terus kalau lokal gue nggak tahu kenapa gue dengerin si bukan karena dia habis kolaborasi sama gue ya, tapi gue dengerin Pamungkas tuh keren. Balik lagi ke Pamungkas. Bukan karena gue habis kolaborasi, cuman gue karena habis kolaborasi, gue denger lagu-lagunya anjing, sejenius ini orang ini bikin nada gitu loh. Gue dulu reguler di Lapiasa bang, Kelapa Gading. Jadi kan di situ juga dulu. Iya makanya pas gue gue nonton cabul, anjir dia main di Lapiasa juga. Cuman zaman itu dia katanya masih SMP ya. Iya. Dia tuh bisa bikin nada layback yang kalau kita pakai metronom lari. Tapi ketika metronom lu matiin jadi enak cuy. Iya. Dan itu dia bukan karena nggak sengaja, dia sengaja. Berarti kan jenius. Kecuali dia nggak sengaja bikin layback, nggak sengaja tuh jadi enak. Nah itu sering kejadian lah. Kalau ini bang, part ini gue layback ya. Jadi metronom cetak gue masuk, metronom cetak gue masuk. Gitu. Dia atur laybacknya. Anjir. Buat gue anjing, jenius nih orang gitu. Berarti sama tempo dia udah bisa ngacak-ngacak tempo tuh istilahnya. Ya itu keren. Oke. Nah itu gue akhirnya bisa tahu lah anjing keren orang ini gitu. Kalau di lagu satu ya? Lagu satu. Dia bisa ngatur sometimes I got it on the tak sometimes I got it on my own. Anjing tebak ini lari loh. Coba matiin metronomnya cetak anjing enak. Kalau metronomnya bunyi tik tuk tuk kabur cuy gitu kabur. Iya. Gitu. Gokil. Berarti artinya nggak sedikit juga banyak musisi-musisi baru yang bisa dibilang kritis lah. Kritis masih banyak musisi baru yang kritis sama musik gitu kan. Jadi nggak sekedar apa ya udah begitu aja gitu. Nggak sekedar tenar tanpa bobot gitu kalau gue bilangnya. Karena kan zaman sekarang kan banyak banget bang yang maksudnya orang sorry to say gitu kan, orang terkenal, orang seleb gitu yang terkenal tapi tanpa bobot gitu. Sekarang kalau dibilang masalah vokalis tuh gila Indonesia vokalisnya. Lu udah nonton Idol aja sadis-sadis tuh sekarang. Sadis-sadis skill ya, kita bicara skill. Gitu. Nah, kalau ini ngebahas tentang mereka udah berskill, bisa bikin lagu itu yang edan. Keren. Bisa bikin lagu tapi liriknya jelek juga nggak seru. Bisa bikin lagu liriknya keren. Wah, the best tuh. Apalagi kalau kayak solois gitu kan. Kalau yang gua tahu mostly dia
sekedar nyanyi gitu. Biasanya lagu beli atau ada pencipta lagunya sendiri gitu ya. Tapi kalau udah solois bikin lagu sendiri, nggak apa-apa ada produser yang A&R segala macam arranging, nggak masalah harus pakai orang lain, butuh itu karena bisa ada masukan dari orang-orang yang lain. Nah tapi kalau dia udah nulis sendiri tuh buat gua anjing keren. Kalau gue seneng sih itu Jason Ranti, itu gila. Dia memang ballad folk, terserah dia keluarnya. Terserah dia ngoceh apaan itu. Keren. Oke, Copi. Udah nggak terasa nih anjir. Gue mulai kayak udah hampir 2 jam ngobrol sama Bang Buluk. Udah malam juga. Jadi gue udahin dulu videonya kali ini. Sekali lagi thank you. Jangan lupa di subscribe, di like, di dislike juga boleh, selalu deh. Di share ke teman-teman lu di grup WhatsApp RT RW, keluarga lo, komunitas. Kasih masukan di komen. Kasih masukan. Itu penting masukan. Bener nih. Oke, sekali lagi gue pamit. Salam ngebanyol, ngebacot konyol. Thank you Bang Bul. Dimasuk nggak kan?